Perkenalkan, nama saya Alfian. Dan perkenalkan, nama saya Fatima. Oke, let's go. A few moments later. Kamu tahu nggak ayat tentang kesaksian dalam peradilan? Oh, nggak tahu tuh, mana tuh? Oke. Bentar. Ini nih. YouTube bukan WA. Lama banget sih. Nah, ada. Cepet. Kita bikin cari itu ya, peradilan dalam itu. Kesaksian dalam peradilan, Pian. Oke. Oke, kita lihat. Jadi, ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kesaksian dalam peradilan. Nah, salah satunya adalah Quran Surat At-Tolak ayat 2. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Artinya, apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Lalu asbabun nuzul dari Quran Surat At-Tolak ayat 2 yakni diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumber dari Jabir, diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Salim bin Abil Ja'ad bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang suku Aisyah yang fakir, cekatan dan banyak anak. Ia menghadap Rasulullah SAW meminta bantuan beliau tentang anaknya yang ditawan musuh dan tentang penderitaan hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Tiada lama kemudian datanglah anaknya yang ditawan itu, membawa seekor kambing hasil rampasan dari musuh sewaktu ia melarikan diri. Hal ini segera dilaporkannya kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, "Makanlah kambing itu." Ayat ini menerangkan bahwa Allah memberi rizki kepada umatnya tanpa disangka-sangka dan akan memberi jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Kemudian munasabah dari ayat ini yaitu setelah ayat yang lalu menetapkan masa dijatuhkannya talak dan keharusan wanita memenuhi iddah, ayat tersebut menjelaskan apa yang dapat dilakukan apabila tuntutan ayat sebelumnya telah dilaksanakan. Ayat tersebut bagaikan menyatakan, jika kamu telah melaksanakan tuntutan ayat yang lalu, maka apabila mereka yang kamu cerai itu telah hampir mencapai batas akhir masa iddah mereka, maka rujuklah mereka, yakni kembalilah melanjutkan ikatan perkawinan dengan cara kembali yang baik selama perceraian itu masih mencapai 3 kali. Kemudian untuk tafsir ayat bil mufasir dalam At-Tolak ayat 2 ini, yang pertama dalam tafsir Al-Sabuni yaitu terkandung talak bid'i, sebab kalau perempuan yang ditalak itu dalam keadaan haid maka iddahnya menjadi lebih panjang melebihi 3 kali suci, sehingga seolah-olah 4 kali suci yang sudah dicampuri maka akan menimbulkan pandangan buruk terhadap pihak suami yang mentalaknya. Dan yang kedua itu dalam tafsir An-Nur bahwa apabila si perempuan hampir mengakhiri masa iddahnya maka pada waktu itu boleh rujuk kembali untuk hidup rukun serumah dengan segala haknya. Kemudian yang ketiga dalam tafsir Rahmah dikemukakan maksud dari surat ini
maka suami dianjurkan untuk rujuk kembali, dan talak ini sebagai pelajaran bagi suami istri dan jangan dilakukan lagi selama dalam iddah suami dapat melakukan rujuk dengan menghadirkan 2 orang saksi. Definisi saksi dalam bahasa Arab dikenal dengan kata asy-syahadah yang terbentuk dari masdar isim syahida yashudu yang artinya menghadiri, menyaksikan, mengetahui. Kata syahadah juga bermakna al-bayyinah, bukti, yamin, sumpah, dan ikrar, pengakuan. Syarat-syarat saksi dalam Islam yaitu ada 4. Pertama, ia harus Islam. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, dewasa. Dan yang keempat adalah adil. Secara umum, definisi saksi telah tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1 Angka 26 KUHP tahun 1981 yang mana menyatakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan hak-hak saksi dalam KUHP. Hak saksi dalam KUHP terdapat pada 5 pasal. Yang pertama, pasal 173 KUHP. Yang kedua, pada pasal 177 ayat 1 KUHP. Yang ketiga, pada pasal 178 ayat 1 KUHP. Yang keempat, pada pasal 227 ayat 1 KUHP. Dan yang terakhir, pada pasal 229 ayat 1 KUHP. Oh, jadi gitu ya. Jadi itu pada ayat 2 At-Tolak ayat 2. iya. Syarat saksi itu kan harus yang pertama dia harus cowok, muslim, adil. adil. Nah, kalau yang aku dengar sih dari tadi yang dari hak saksi pada KUHP itu salah satunya pada pasal 177 ayat 1 kan? Iya. Jadi terus di surat at-tolak itu saksi harus ada berapa sih? Dalam at-tolak itu saksi harus 2. Oh, harus 2 ya. Udah paham kan? Oh, paham sekali. Memang YouTube. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.